Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan pajak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kawan pajak berada. Selamat datang di podcast kami kali ini dalam acara Ngopi, ngobrol soal perpajakan terkini. Perkenalkan, saya Triasmi Maya Irani, saya selaku penyuluh pajak di KPP Pratama Palu, yang selanjutnya akan memandu podcast Ngopi kita kali ini. Oke, buat kalian yang belum tahu, podcast ini merupakan bagian dari edukasi perpajakan yang rutin kami lakukan. Jadi jangan lupa untuk follow akun ini supaya nggak ketinggalan informasi perpajakan terkini. Oke, di samping saya sudah hadir kawan saya juga yang akan menjadi narasumber dalam acara ngopi kita kali ini. Assalamualaikum Kak Riza Eka Saputra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sore Kak Ami. Selamat sore. Biasa kita kenal dengan Kak Riza. Nah, Kak Riza ini merupakan salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Palu. Bagi kawan pajak yang mungkin sudah sering bolak-balik konsultasi di loket helpdesk KPP Palu, seharusnya wajah beliau sudah tidak asing lagi. Begitu pula wajah Kak Triasmi ya. Wajah kita berarti Wajah kita, ya. Oke. Beliau menjadi penyuluh di KPP Pratama Palu pertanggal 1 Juli 2025 kemarin. Sama juga dengan saya. Ya, sama ya kita. Oke. Apalagi nih Kak perkenalannya? Ada lagi yang mau ditambahkan yang mungkin informasi yang harusnya wajib pajak tahu, cuman belum saya sampaikan? Oke, kalau informasi pribadi saya tidak perlu Oh, disampaikan tidak Kak perlu Ami. ya. Oh, ya. Hari ini kita tidak menyajikan makanan Kak Risa, karena acara kita kali ini adalah ngopi. Dan tidak ada kopinya Kak Ami. Ini tidak ada kopinya ya. Ngopi yang tanpa kopi, oke ya. Oke. Udah siap menyapa kawan pajak Kak Riza. Jadi Kak Riza nanti sekaligus memberikan ulasan dan resep-resep ya untuk acara ngopi kita kali ini. Oke kawan pajak, menu ngopi kita kali ini terkait pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau sering kita singkat jadi PYSTT. Oke Kak Riza ya. Sebelumnya kami sampaikan selamat datang untuk kawan-kawan pajak yang sudah bergabung di podcast kita kali ini. Kita langsung saja ya, mulai ke topik kita kali ini. Oke, nah Kak Riza bisa tolong dijelasin dulu sebenarnya apa sih itu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang? Nah mungkin istilahnya agak membingungkan nih untuk kawan pajak yang mungkin belum familiar kali Kak ya untuk sistem ini. Untuk metode ini. Oke, silakan Kak. Ya, terima kasih kami atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Halo kawan pajak semuanya. Mungkin yang sudah pernah jumpa saya di loket helpdesk ya, kita jumpa lagi di podcast Ngopi KPP Pratama Palu. Tadi kami sudah menyampaikan pertanyaan kepada saya, apa sih yang dimaksud dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang? Betul. Atau bahasa gaulnya itu PYSTT atau PIS. PIS ya. Gitu ya. Jadi pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini merupakan sebuah mekanisme yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk mengajukan proses pengembalian atas pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atau atas sisa kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Begitu kami lebih penjelasannya. Berarti ini salah satu mekanisme pengembalian nggak ya? Betul, pengembalian uang pajak oleh DJP. Jadi salah satu mekanisme selain pengembalian pendahuluan Kak ya sebenarnya? Iya, betul sekali. Ini sebenarnya, tapi boleh jelaskan nggak Kak? Ini sebenarnya dasarnya, dasar mengajukan PYSTT itu mungkin aturannya kenapa sampai ada PYSTT bisa dijelaskan dulu Kak? Baik kawan pajak semuanya, terkait pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan ya, Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan. Ya, jadi di dalam PMK ini diatur tentang
tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang tentunya di dalamnya sudah ada syarat-syarat serta cara pengajuannya ya, kawan pajak. Dan PMK 81 tahun 2024 ini mencabut Peraturan Menteri Keuangan sebelumnya nomor PMK 187 tahun 2015 tentang tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, berarti PIS ini sendiri sebenarnya bukan suatu hal yang baru sebenarnya Kak ya, karena sudah diundangkan melalui PMK tahun 2015 itu ya, Kak, sudah sangat lama. Ya. Mungkin karena ya harus mengikuti perkembangan zaman, kemudian perubahan regulasi dan sistem online yang hampir sudah diberlakukan di semua sektor. Jadi ini sehingga perlu diperlukan pembaruan juga dari sisi regulasi peraturan perpajakan. Nah, salah satunya terkait PYSTT ini sendiri. Nah, baik Kak, dengan adanya perubahan peraturan yang sebagaimana diatur dalam PMK 81 tahun 2024 ini, itu tentunya sudah mengatur tentang tata cara dan syarat-syarat bagaimana cara kawan pajak untuk mengajukan PYSTT. Oke, boleh dibantu dulu Kak dijelasin sedikit bagaimana yang tertuang dalam PMK 81 itu. Ya, baik. Terima kasih kami. Jadi kawan pajak semuanya, di dalam PMK 81 tahun 2024 itu sudah diatur terkait tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, antara lain dalam hal apa saja permohonan pengembalian ini dapat dilakukan. Yang pertama, permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini dapat diajukan dalam hal satu, terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Kemudian yang kedua, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Kemudian yang ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Kemudian yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak atau objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Atau yang kelima, terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi subjek pajak luar negeri. Gitu kami. Ada 5 ya. Ada 5 itemnya, dan itu tidak hanya untuk kalau kita lihat di sini untuk wajib pajak yang dalam negeri kayak di poin kelima itu bagi subjek pajak luar negeri juga bisa juga. Kemudian ada akibat kesalahan pemotongan atau pemungutan. Betul. Jadi sebenarnya sudah mencakup banyak hal sebenarnya kayak untuk PYSTT ini dalam 5 kondisi yang sudah dijelaskan tadi. Iya kan. Nah, untuk jenis pajaknya sendiri Kak, apakah hanya jenis pajak tertentu yang dapat diajukan PYSTT atau bagaimana Kak? Ya, jadi di dalam aturan PMK 81 sudah diatur jelas ya kami ya. Jadi di pasal 122 ayat 2 sudah disebutkan bahwa jenis pajak yang dapat dilakukan diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang, itu meliputi pajak penghasilan, kemudian ada juga pajak pertambahan nilai, ada pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea materai, pajak penjualan, dan pajak karbon. Bahkan yang terbaru kami, untuk kode akun deposit pajak itu juga bisa diajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Sangat komplit berarti ya Mas ya. Betul kan? Jadi selain pajak-pajak terpusat tadi, kita kan juga mulai mengenal yang namanya akun deposit pajak gitu ya. Kalau nggak salah kan akun deposit itu akun pajak yang baru digunakan sejak sistem inti administrasi perpajakan kita beralih dari
mungkin dari DJP online atau web e-faktur dan kawan-kawannya lah ya, kemudian beralih ke Cortex. Jadi deposit ini baru muncul sejak tahun pajak 2025, gitu Iya, Kak ya. betul sekali. Nah, untuk pengajuan PYSTC sendiri dari deposit itu ada syarat dan ketentuan atau gimana Kak? Ya, jadi apabila kawan pajak ini memiliki saldo deposit pajak di akun Cortex-nya, begitu, maka kawan pajak dapat mengajukan pengembalian pajak yang tidak terutang atas deposit ini dalam hal deposit tersebut belum digunakan oleh kawan pajak dalam transaksi perpajakan. Ya. Jadi selain yang tadi saya sebutkan, pembayaran deposit yang tidak digunakan untuk pelunasan pajak yang terutang juga dapat diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Gitu. Jadi kawan pajak misalkan kelebihan setor deposit ya, niatnya untuk pembayaran jenis pajak tertentu, namun ternyata setelah dihitung deposit yang dibayarkan ternyata lebih besar, begitu ya, lebih besar, sehingga ada sisa deposit yang tidak digunakan untuk pelaporan SPT misalkan. Maka itu kawan pajak bisa ajukan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke, ya walaupun namanya deposit, pada saat dimintakan pengembalian itu tidak ada unsur bunga di dalamnya Kak ya, karena ini bukan tabungan. Deposit, bukan deposito. Jadi penyimpanan saja, hanya menampung pembayaran pajak lebih awal supaya kawan pajak itu terhindar dari keterlambatan pembayaran. Jadi ini fitur unggulan baru di sistem Cortex ya kami. Sebenarnya sangat membantu kawan pajak. Betul, ya. Kami. Pembayaran awal ya. Nah, maaf Kak Sa, boleh dibantu jelaskan lebih detail lagi nggak untuk kondisi kawan pajak yang sudah disebutkan tadi, itu sebenarnya seperti apa sih detailnya? Siapa tahu kawan pajak masih membutuhkan penjelasan yang lebih rinci lagi nih terkait PYSTT ini. Oke, baiklah. Ini mungkin saya akan sedikit panjang Kak. Oke. Jadi kawan pajak siapkan waktu berapa lama? Mungkin bisa sambil buat kopi ya. Oh iya, oke. Oke, baik kawan pajak. Jadi untuk pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang, ya, atau yang seharusnya tidak terutang, seperti yang sudah kita bahas tadi, itu contohnya bisa berupa pembayaran pajak yang lebih besar daripada yang pajak yang terutang, gitu ya. Yang bisa diajukan permohonan ya, pembayaran pajak yang lebih besar daripada pajak yang terutang. Kemudian ada lagi pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Misalkan ada faktur pajak, begitu kan, ternyata dibatalkan, begitu kami ya. Maka nanti kaitan pembayarannya itu juga bisa menjadi tidak terutang ya, tidak terutang pajak karena ada pembatalan transaksi. Kemudian ada pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Kemudian ada juga pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di sini ada 4 ketentuan, yaitu yang pertama masih terdapat kelebihan pembayaran pajak setelah terdapat keputusan penghentian penyidikan. Kemudian nomor 2, tidak diakui sebagai pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian yang ketiga, tidak diakui sebagai pembayaran pidana denda yang dibebankan kepada terdakwa berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atau yang menggunakan nomor NPWP selain NPWP tersangka setelah dilakukan penetapan tersangka sepanjang belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum. Kemudian ada juga pembayaran pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang seharusnya tidak dikenai pajak penghasilan. Gampangnya WPUMKM ya, seharusnya yang harusnya tidak dikenai pajak penghasilan tapi terlanjur bayar begitu, maka bisa diajukan pengembalian. Kemudian ada lagi terkait penyetoran di muka atas biaya materai yang belum digunakan
dan atau yang masih tersisa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bea materai. Misalnya ada wajib pajak yang terkait pembayaran bea materai mesin teraan gitu ya, mesin teraan materai digital, ternyata mesinnya rusak gitu ya, dan ada saldo materai yang di dalamnya masih ada. Maka itu bisa diajukan proses pengembalian pajak yang tidak terutang begitu. Jadi untuk kawan pajak biar nggak bingung nih, untuk tadi ada penjelasan pasal 44B itu kayak, jadi itu pasal tersebut itu mengatur tentang penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk kepentingan negara. Betul sekali, Amin. Terima kasih tambahannya ya. Iya betul. Jadi sudah sampai ke level yang sampai tingkat penyidikan, kemudian ada penghentian karena alasan kepentingan penerimaan negara, itu pun berhak untuk mengajukan PISTT Kak ya. Iya, betul sekali. Oke. Menarik juga ya. Sebenarnya kalau kita mau simpulkan untuk PISTT ini, apa saja sih penyebab pengembalian yang tidak terutang itu? Umumnya memang karena terdapat kelebihan pembayaran Kak ya. Iya, kelebihan pembayaran atau pemotongan bagi yang memiliki peredaran bruto tertentu, atau terkait pembayaran yang belum digunakan, terkait pembayaran yang dipersamakan dengan pelaporan, PISTT terkait SPT, terkait bukti transaksi dan lain-lain Kak ya. Yeah. Bahkan untuk transaksi yang sudah mungkin sebelumnya diklaim kemudian terjadi pembatalan, itu juga bisa dimintakan kembali ya oleh wajib pajak sepanjang bisa betul-betul membuktikan bahwa transaksinya ada pembatalan. Betul sekali kami, ya. Baik Kak, sangat lengkap penjelasan dari Kak Lisa, tapi masih ada yang kurang nih Kak. Tadi kan syarat dan kondisi ya sudah kita bahas, hal-hal yang boleh diajukan PISTT juga sudah dijelasin. Nah, untuk pengajuan permohonan PISTT ini sendiri, itu bagaimana Kak sistemnya? Apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak? Kemudian sekarang kan kita udah menggunakan Kortex nih, semuanya serba online. Apakah pengajuannya hanya bisa lewat Kortex atau gimana Kak? Ya, baik. Terima kasih kami atas pertanyaannya. Jadi, kawan pajak untuk dapat melakukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, kawan pajak mengajukan melalui secara online ya, mengajukan secara online melalui Kortex DJP. Nah, tentu saja kawan pajak untuk bisa masuk Kortex, kawan pajak harus melakukan aktivasi akun Kortex terlebih dahulu. Jika pembayaran atas orang pribadi yang akan diajukan permohonan itu atas nama orang pribadi, begitu, maka kawan pajak harus masuk ke akun pribadi kawan pajak semuanya ya, akun Kortex pribadi kawan pajak. Kemudian jika badan terkait kelebihan pembayaran di akun perusahaan atau badan atau dinas seperti itu, maka kawan pajak awal mulanya tetap harus masuk ke akun Kortex pribadi, lalu lakukan impersonating ke badan atau dinasnya, baru nanti mengajukan proses pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Permohonan ini harus dilakukan secara online kami, harus dilakukan secara online sepanjang sistem dari Direktorat Jenderal Pajak, sistem Kortexnya ini bisa diakses, gitu ya. Maka harus diajukan lewat online. Pengajuan via manual itu juga bisa dilakukan, namun untuk kondisi tertentu kami, kondisi-kondisi yang mungkin menyulitkan, dalam hal ini misalkan kita tidak harapkan ada bencana alam seperti itu ya, sehingga menyebabkan sistem di Direktorat Jenderal Pajak ini menjadi tidak dapat digunakan, maka itu dapat mengajukan proses secara manual, begitu kan pajak. Kemudian yang berikutnya, pajak yang telah disetorkan itu dapat diminta kembali oleh pihak pembayar dengan mengajukan permohonan gitu ya. Pihak pembayar ini maksudnya dapat berupa tadi wajib pajak orang pribadi maupun badan termasuk instansi pemerintah. Itu bisa semuanya mengajukan permohonan. Permohonan ini diajukan secara tertulis di dalam bahasa Indonesia. Kemudian permohonan pengembalian atas pembayaran pajak ini juga dilampiri dengan dokumen penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang dan atau alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Kemudian khusus untuk permohonan pengembalian atas pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44B Undang-Undang KUP harus dilampiri dengan dokumen berupa surat keterangan dari penyidik dan surat pemberitahuan penghentian atau surat keterangan dari penyidik dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,
atau surat keterangan dari penyidik yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan pembayaran dan belum dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum untuk permohonan pengembalian pembayaran pajak. Dan tata cara penyampaian permohonan pengembalian atas pembayaran pajak tersebut dilaksanakan secara elektronik lewat Cortex. Nah, dan ini Cortex saat ini DJP melalui Cortex sudah memberikan kemudahan kepada wajib pajak bahwa tadi permohonan lewat bahasa Indonesia secara tertulis itu semuanya dilakukan lewat aplikasi ya kawan pajak ya, lewat sistem Cortex maksudnya. Lewat sistem Cortex, kawan pajak nanti ketika mengajukan permohonan di sistem Cortex, nanti kawan pajak hanya mengisi beberapa item yang diperlukan saja. Untuk nama wajib pajak, NPWP, NIK, alamat dan sebagainya itu sudah ada. Mungkin kawan pajak hanya diminta untuk menambahkan beberapa informasi yang penting di situ, misalkan email yang digunakan, ada tambahan email, kemudian siapa yang mengajukan, misalkan perusahaan atau dinas, nanti harus memilih siapa yang mengajukan, apakah atas nama pribadi kuasanya gitu ya, kuasa atau wakilnya, nanti harus pilih namanya di situ. Dan juga kawan pajak hanya diminta untuk mengupload lampiran perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang. Namun mengingat di sistem itu tidak di peraturannya tidak ada format khusus perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, maka dari KPP kita memberikan format tambahan yang bisa membantu, yang bisa wajib pajak isi, yang nanti di sana menggambarkan berapa pajak yang telah dibayar, kemudian berapa sih yang harusnya terpakai di SPT atau untuk tunggakan pajak gitu ya. Dan setelah dihitung ternyata masih ada kelebihan, maka kelebihan itu harus dimunculkan dalam perhitungannya beserta alasan atau kronologis tambahan itu juga diperkenankan. Nah, untuk lampiran perhitungan ini nanti ditandatangani oleh wajib pajak orang pribadi jika dia mengajukan atas nama pribadi gitu ya. Wakilnya harus bertanda tangan, dalam hal ini mungkin direktur atau pengurus apabila yang mengajukan ini nanti permohonan atas pembayaran di badan atau instansi pemerintah. Misalkan bendaharawan juga bisa mengajukan permohonan atau kuasa pengguna anggaran juga bisa. Dan termasuk stempel ini ya Kak? Iya betul, dibubuhkan stempel juga ya untuk atas nama dinas atau badan. Oke. Ya, selain itu kayaknya kita wajib pajak juga perlu untuk menambahkan nomor rekening yang update Kak ya, yang betul sekali. dia gunakan. Ya, benar sekali kawan pajak. Jadi di dalam Cortex nanti karena permohonan itu diajukan lewat sistem online begitu ya, kawan pajak di dalam permohonan juga harus menginput nomor rekening yang akan digunakan. Karena pada nanti prosesnya permohonan yang masuk akan dilakukan penelitian oleh KPP. Ya, untuk jangka waktu penelitian ini maksimal permohonan paling lama 3 bulan kami. Paling lama 3 bulan. Jadi setelah diteliti kemudian ternyata memang terbukti ada kelebihan pajak, maka akan terbit surat ketetapan pajak lebih bayar. Ya, nanti akan ditindaklanjuti dengan surat konfirmasi ke wajib pajak, yang dimana nanti kita akan konfirmasi ke apakah kelebihan ini mau ditransfer ke rekening atau dikembalikan ke deposit pajak, seperti itu. Ini dua pilihan yang nanti kawan pajak bisa pilih ketika sudah mengajukan. Setelah kawan pajak pilih, maka akan melanjutkan ke prosedur berikutnya sampai dengan jika ke rekening maka cair ke rekening, jika ke deposit maka akan kembali ke saldo deposit wajib pajak. Nah, itu pentingnya ketika permohonan kawan pajak memasukkan nomor rekening sehingga kita ketika diteliti oleh KPP sudah ada nomor rekeningnya sehingga lebih mempercepat proses penelitiannya seperti itu Kak, sampai selesai. Selain itu permohonan PYSTT ini dalam pencairannya juga dia mendahulukan untuk kompensasi ke utang pajak kalau ada Kak. Iya, betul. Jangan sampai WP-nya nanti panik nih. Saya kan mengajukan pengembalian 10 juta nih, kenapa yang kembali hanya segini gitu kan? Hanya 5 juta misalkan 5 juta kemana? 5 jutanya kemana? Ya, baik kawan pajak. Jadi ketika ada permohonan pengembalian yang tidak terutang, kemudian terbukti ada kelebihan dan terbit SKPLB, maka kawan pajak sebelum cair ke rekening KPP akan melakukan penghitungan terlebih dahulu dengan utang pajak yang ada, gitu ya. Nanti semua kelebihan membayar pajak itu akan dikompensasi atau diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak, sehingga nanti yang bisa dikembalikan itu adalah sisa setelah dikurangi dengan tunggakan pajak yang ada di sistem, begitu kami. Oke, baik Kak, sangat informatif untuk setiap menu yang ditawarkan oleh Kak Riza ini. Resep-resepnya sangat membantu kita ya.
Sebelum kita tutup nih Kak Reza, kita sampaikan dulu, kami ingatkan lagi untuk kawan pajak bahwa setiap layanan di helpdesk dan KPP, baik itu helpdesk maupun TPT atau layanan pengaduan lainnya, itu sifatnya adalah gratis ya. Betul Tidak sekali. dipungut bayaran apapun dan tidak ada biaya administrasi yang tujuannya secara personal ke petugas ya. Oke. Oke Kak Riza, mungkin terima kasih banyak Kak Riza untuk sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama kami. Oke, semoga kawan pajak yang nonton podcast kita kali ini bisa menjadi semakin paham. Kemudian kalau memang ada haknya yang bisa diajukan untuk pengembalian yang seharusnya tidak terutang, silakan diajukan. Ini tentu saja dengan memperhitungkan kondisi-kondisi dan syarat-syarat yang tadi sudah kita sampaikan. Iya, betul sekali. Oke, kawan pajak jangan lupa untuk follow dan subscribe podcast kita kali ini supaya merupakan masukan buat kami juga untuk kegiatan podcast kita berikutnya dengan tema-tema terbaru terkait perpajakan tentunya. Oke, saya Triasmi Maya Irani dan narasumber kita kali ini Kak Riza. Mohon pamit undur diri. Jika terdapat salah kata atau masih terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi dan sampai jumpa di acara ngopi kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.